Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Detik-detik pengungkapan kasus pembunuhan di Subang, kepala sekolah diduga banyak mengetahui soal yayasan. Soal Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMKS Nasional, banyak yang menduga-duga menjadi latar belakang kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak, masing-masing adalah bendahara dan sekretaris yayasan tersebut, ditemukan tewas pada rumah sekaligus kantor yayasan di Jalan Cagak, Subang, tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sampai menjelang bulan keempat sejak kejadian, polisi belum dapat mengungkap dan menetapkan tersangka kasus tersebut. Ada salah seorang YouTuber melakukan analisa mengenai salah seorang saksi, yaitu Wahyu yang merupakan kepala sekolah di yayasan tersebut. Disebutkan, Wahyu merupakan salah seorang saksi yang diperiksa oleh penyidik untuk mencari pelaku pembunuhan tersebut. Gambaran itu dilontarkan pada YouTube Anjas di Thailand, beberapa menit sebelum mereka datang. Amel beritahu pacar lewat WA si pelakunya, diunggah Minggu, tanggal 12 Desember tahun 2021. Disebutkan, belakangan ini sejumlah orang dari yayasan dan sekolah juga ditanyai oleh penyidik, salah seorang di antaranya adalah Wahyu. Dikatakan Anjas, Wahyu merupakan kepala sekolah yang termasuk di antara 25 orang saksi yang sudah ditanyai sejak awal oleh tim penyidik. Ada kemungkinan Wahyu memiliki informasi yang bisa memberikan petunjuk sangat detail atas kemungkinan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan itu, kata Anjas. Anjas menilai, ada kesan bahwa semakin hari bahwa upaya pengungkapan kasus pembunuhan tersebut semakin rumit. Disebutkan, salah satu penyebab semakin rumitnya pengungkapan kasus ini, adalah jumlah saksi yang bertambah banyak menjadi 55 orang. Dalam kondisi seperti itu, Anjas menilai, memunculkan resiko saksi yang valid dan tidak valid, bahkan bisa saja yang sengaja memunculkan framing kepada pihak yang tidak bersalah. Sepertinya, tim penyidik untuk relay percaya diri menemukan dan menetapkan tersangka hanya berdasarkan keterangan saksi, akan sangat sulit sampai 1000 tahun juga, ujar Anjas. Melihat kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak di Subang ini, penyidik tampaknya masih berkutat di antara keterangan para saksi. Sedangkan alat bukti kuat, tampaknya juga sejauh ini belum jelas untuk menuju kejelasan siapa pelaku pembunuhan tersebut. Sebab, kata Anjas, alat bukti bukan hanya keterangan saksi, bisa dari keterangan ahli, dari surat, dan hal-hal lain. Karena itu, tambahnya, tim penyidik harus percaya diri dengan apa yang sudah diatur dalam hukum, alat bukti bukan hanya keterangan pada saksi. Anjas juga menganalisa pula keterangan Kapolres Subang, Sumarni, pada awal kasus ini, tampak percaya diri mengungkap kasus ini dengan mengatakan banyak temuan. Namun sebulan kemudian, kata Anjas, tim penyidik menjadi menjaga jarak dengan media. Anjas menduga, salah satu kunci penting, adalah waktu selewat pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana Amalia Mustika Ratu masih main game, dan kemudian diduga para pelaku pembunuh datang. Kasus pembunuhan di Jalan Cagak Subang itu menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Adapun rumah TKP kasus pembunuhan itu, merupakan sekaligus kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi 2 sekolah di Serang Panjang, Subang. Tuti Suhartini adalah istri tua dari Yosep, dan Amalia Mustika Ratu adalah anak dari Yosep. Yosep adalah pendiri Yayasan Bina Prestasi Nasional yang mengelola SMP dan SMKS Nasional di Serang Panjang, di mana pria itu diketahui juga salah seorang atlet golf andalan Kabupaten Subang. Ada pula Yoris yang merupakan ketua yayasan, yang merupakan anak dari Yosep. Sedangkan Danu yang merupakan karyawan di SMKS Nasional di Serang Panjang, adalah masih saudara dari keluarga Yosep. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, dan kasus pembunuhan di Subang cepat terungkap, amin amin ya robbal alamin.